Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang materi kuliah tentang pengelasan. Hari ini saya ingin sampaikan mengenai beberapa tipe atau model groove yang sering digunakan dalam pengelasan gitu ya. Yang pertama adalah kita sering menjumpai bahwa untuk groove atau groove itu adalah sebuah lubang kan, gitu kan. Groove atau lubang di mana groove itu digunakan untuk membantu supaya elektroda dalam pengelasan itu bisa masuk ke dalam celah tersebut. Nah, maka yang pertama adalah kita sering menjumpai bahwa pengelasan biasa kita gunakan adalah dengan metode square groove. Square groove itu dia kotak begini kan ya. Dia kotak. Jadi kampuh segi empat atau kampuh lurus aja. Biasanya kampuh lurus aja ini digunakan ketika kita melakukan pengelasan yang dimana plat itu tidak terlalu tebal ya. Tidak terlalu tebal. Karena apa? Ya, kalau tipis ya ngapain dibuat groove kan begitu. Ya ini aja langsung disambung begitu saja. Nah, itu namun dikatakan sebagai square groove gitu ya. Nah, bagaimana groove dengan kampuh segi empat gitu. Namun bagaimana kalau kita maunya material yang cukup tebal, maka itu perlu dibuat groove ya. Maka yang kedua ini ada namanya ya single V ya. Ini adalah single V, ini adalah double V. V groove ya. Groove dengan bentuk V ya. Bentuk V ini, dan ini ada berapa derajat kan begitu sebenarnya. Berapa derajat. Nah, ini ada 60 derajat, 45 sampai 60 derajat. Begitu. Kalau platnya tidak terlalu tebal, ya maksudnya itu adalah tetap bisa di groove, hanya single groove, maka pakainya single groove. Namun bagaimana kalau platnya terlalu tebal, maka bisa dijadikan dengan double groove ya, di atas sama bawah itu di groove gitu. Cuma di sini tetap ada groove ini ya, ada celahnya kan begitu ya. Begitu. Terus jenis groove yang ketiga adalah single dan double bevel ya. Groove ya, bevel itu begini ya, hanya satu ini bevel ini sama lurus begini saja. Ini adalah single bevel ya. Ini adalah double bevel, kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Ini double bevel. Sama, hal seperti ini juga sama. Kalau platnya tidak terlalu tebal, pakai single bevel pun tidak masalah. Bisa. Namun kalau terlalu tebal platnya, ya super tebal begitu, maka dia bisa pakai double bevel. Kan begitu. Maka perlu diperhatikan kampuh bevel tunggal dan kampuh bevel ganda. Terus yang selanjutnya adalah ini adalah jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 jenis groove ya. Sekarang yang keempat. Keempat itu adalah single dan double U groove. Dia modelnya U ya, sama. Hampir kayak V kita tadi ya. Kalau tadi V bentuknya V, kalau U ya U dia. Ya, ada radiusnya. Ini adalah double U. Ya. Dan ini adalah double U. Ini adalah single U, ini ada double U. Ya. Maka ada beberapa penelitian juga ingin mengombinasikan antara berbagai pengaruh groove tadi. Misal kekuatan ketika material itu di groove V sama di groove U, bagaimana kekuatannya. Misal pengelasan itu di parameter dengan single bevel ya sama single U, bagaimana kan begitu. Akan dilihat kualitas dan kekuatan kuat yang mana. Maka itu banyak yang memvariasikan seperti itu ya. Nanti Anda bisa melihat bahwa di jurnal-jurnal itu pasti ada variasi groove gitu.
variasi ampere dan sebagainya banyak itu ya. Gitu. Terus yang kelima adalah single dan double J groove. Ya. Single dan double J groove. Ya. Bentuknya seperti huruf J. Ya, ini J. Set, gitu kan ya. J ini single J. Kalau ini double J. Ya, hampir sama kayak apa ya? Separuh U gitu ya. Ini kalau U kan seperti separuh. Tengahnya U. Ya, begini ya. Ini single, ini double J ya, gitu. Ini sering diparameterkan. Terus yang keenam adalah single F ya. Single F sama single flare sama double flare groove, kampuh corong ya. Kampuh corong. Ya, corong. Maka kamus ini adalah single corong, ini adalah double corong. Begitu. Karena itu beberapa yang sering mengkombinasikan dengan model begini ya. Yang ketujuh adalah sama dengan di atas, hanya beda tipe lain ya. Ini ada seperti ini, adalah ini set ini. Nah, gitu. Ya, ini adalah materialnya ya, material begitu ya, material ini bedanya gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa jenis filet ya, tunggal ya, tunggal sama ganda ya. Nih, filet tunggal dan filet ganda ini adalah satu, ini adalah kanan kiri. Kalau segi empat ya ini aja, segi empat aja langsung ya, sambung gitu kan. Nah, sambung. Nah, itu sama. Ini adalah segi empat tunggal ya. Ini adalah bedanya dengan segi empat ganda, itu sama aja sebenarnya. Ya, tidak ada perbedaan kalau square itu ya. Kalau square itu tidak ada bedanya, sama saja. Cuma mungkin kalau double ini kan bisa jadi dua material. Ya. Kampuh bevel tadi ya, jenisnya. Bevel kalau ini dari penampang sebelah kan ya, dari penampang ketika di cross join ya. Ketika di cross begitu kelihatannya dari samping. Ya. Bevel, single bevel ya. Ini adalah single bevel, ini single bevel, ini ada double bevel, ini sama sih sini. Kampuh V ini single V ya. Ini adalah double V, ini modelnya. Ya. Terus kampuh C single J ini, single J. Ini double J seperti ini. Double J. Ya. Terus kampuh U single U sama double U atas bawah. Nah, sekarang kita bicara tentang tipe-tipe sambungan ya. Yang pertama adalah butt joint, atau butt itu ketemu ya, titik temu ya. Jadi butt joint. Disambung ke ini ya, dari sisi ke sisi aja gitu. Ya, itu namanya butt joint ya. Terus sambungan T, ini T ya. Ini ada lurus ke bawah, ini ada juga ini namanya T. Ya. T. Ya, ini ada sambungan sudut, ini ke sini, ini ke sini. Sambungan sisi ya, ini ya. Sisi itu dari sini nih. Ya. Nah, gitu. Sisi. Sini dia material melengkung sana ini ya, melengkung sana. Dan juga sana. Jadi dia dimampatkan gitu ya. Terus sambungan tumpu atau lap joint namanya ya. Sambungan tumpu atau namanya lap joint. Lap joint itu adalah tumpuk gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya lap joint. Lap joint gitu. Nah, ini ada simbol dasar las dan tata letaknya, ini apa namanya tadi kurang jelas begitu ya. Tadi bagaimana las sudut, segi empat dan sebagainya begitu ya. Bevel seperti ini dan sebagainya. Ini nanti bisa dicari-cari sendiri ya. Nah, ini adalah arti singkatan dari simbol las ya. CAW, carbon out welding dan sebagainya, termasuk adalah GMAW, gas metal out welding, GTAW, gas tungsten out welding dan sebagainya ya. SMAW, shielded metal out welding.
tingkatan simbol las potong ini ya, air cover cutting dan sebagainya. Nah, ini tadi dikatakan ini adalah butt joint. Disambung sisi dengan sisi, gitu ya, butt joint. Ini adalah butt joint. Nah, ini butt joint ya. Terus adalah sambungan sudut ini ya. Ini sudut, sambungan sudut. Sambungan sudut ya. Sudut dengan sudut gitu kan. Terus T joint tadi ya, ini T, nah, terus lap joint tadi ya, ditumpuk ya, ini sini, terus dia ada cross ke sana gitu kan ya, numpuk, baru di lah di sisi ini atau di lah di sisi sini, nah, gitu kan. Ini juga lap joint juga ya, lap joint. Gitu. Ini adalah sambungan sisi tadi ya, sisi. Nah, ini juga ada letak las titik di ujung sambungan las titik. Ya, maka ini ada sambungan putus-putus ya. Sebenarnya di pitch L ini, ya, ini kalau dalam bahasa Inggris namanya chain gitu kan ya. Kayak rantai ya, chain gitu kan. Simbolnya putus-putus begini. Sambungan sebenarnya panjang dan pitch ya, putus-putus begini. Ini adalah putus berantai ya. Ya, putus berantai juga searah. Ini satu sisinya sama sisi yang lain sama. Sini sama sini ya sama ini ya. Nah, pitch salah saya. Berapa pitch-nya itu kan ya, panjang dan pitch-nya las ya. Pitch itu jarak ini ya, jarak ini jarak ini sama sini ini berapa, puncak ke puncak nih, puncak ke puncak itu berapa, dari diameter ini sama pas tengah ini itu berapa pitch-nya gitu. Ini adalah pitch ya dengan cara putus dan berselang-seling ya. Ini adalah sama sejajar, ini adalah selang-seling begitu. Nah, ini aplikasinya begini nanti aplikasinya. Ini aplikasinya. Nah, ini juga sama. Nah, ini salah satu last groove lemu ini, flat melingkar dan sebagainya. Flat melingkar. Nah, ini contoh jenis dan gambarnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga sama. Ini adalah gambarnya, tanda gambar dan keterangannya seperti apa. Ini sama. Juga sisi panah dan sebagainya. Sisi pengelasan, ini simbol-simbol ya, simbol pengelasan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang bahasa Inggris ya tadi ya. Ini adalah length and pitch of instrument of intermediate welding ya, intermediate welding ya, intermediate welding ini. Ini intermediate welding. Hanya satu sisi aja intermediate welding. Kalau ini adalah nih ya, increment of chain intermediate ya. Of chain ya, kayak rantai gitu kan. Ini juga sama ya. Kalau ini selang-seling begini itu ada experiment of staggered ya, intermediate ya, welding. Dia selang-seling begitu. Nah, ada beberapa posisi pengelasan. Yang pertama adalah Anda bisa melihat posisi datar. Datar itu ya di bawah tangan, maksudnya begitu ya, di bawah tangan. Maka posisi pengelasan yang paling gampang itu adalah pengelasan di bawah tangan. Ya. Bahkan pemula pun bisa lah ya, pemula bisa untuk latihan pakai pengelasan di bawah tangan. Nah, selanjutnya adalah posisi horizontal. Posisi horizontal itu adalah posisi yang ada di depan kita ya. Tegak lurus di depan kita. Atau mungkin pelatnya ditempel dalam tembok, di tembok, di sisi tembok kita ngelas gitu. Nah, kepangkasan horizontal ini kan pasti kan kesulitannya lebih sulit dibandingkan ketika kita ngelas pada posisi datar atau flat, gitu kan? Itu sulit sebenarnya. Maka itu perlu latihan ya, horizontal. Dan bagian dengan vertikal sama, posisi depan kita cuma mengelasnya adalah naik turun, ya. Bawah atau naik begitu kan, posisinya. Tapi kalau horizontal ada dia ke kanan atau ke kiri. Ini di atas kepala overhead ya. Ya, di atas kepala ini butuh keahlian yang khusus ya, untuk memasang di atas kepala ya. Butuh teknik, maka butuh pelatihan biasanya kita memasang di atas kepala. Ini posisi horizontal dinamakan sebagai 2G ya. Posisi vertikal dinamakan 3G ya. Di atas kepala dinamakan 4G ya. Pengelasan pipa nih ya.
Berarti yang flat ya, flat beda lagi. Nah ini cara penempatan elektroda pada posisi pengelasan flat, ya, di bawah tangan lah gitu kan ya. Ini adalah 90 derajat. Dengan garis lurus ini ada di kemiringan X+/15 ya. Miring kesananya itu ya. Yang miring kesananya itu adalah ini. Di sininya ada 15 derajat nih, tegak lurus ya. Berarti ke 15 derajat berarti di sininya ini berarti berapa? Kalau 90 kan berarti kan 75 oleh enggak. Ya. Ya. Namun ini sama ini dia harus tegak lurus ya 90 derajat. Gitu ya. Ini cara penempatan elektroda pada posisi flat tadi sama aja, ketika di fillet itu ini posisi penempatan elektroda pada posisi horizontal. Ya, ada sudut-sudutnya gitu. Bagaimana kita menempatkan sudutnya berapa. Nah, urutan peletakan jalur pengelasan. Nah, kalau platnya terlalu tebal, biasanya kan kita tidak bisa mengelas sampai 1 kali pengelasan kan ya. Butuh beberapa kali pengelasan. Maka untuk penempatan pengelasannya bagaimana? Nih, pengelasan datar, flat tadi, bawah nih. Bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 langsung melebar. Atau langsung dari awal sudah dilebarkan langsung. 1, terus 2, 3, 4, 5. Nanti ketika di foto makro, setelah di etching dilihat permukaannya nanti akan kelihatan tumpuk-tumpuk begitu. Akan kelihatan sekali. Ya. Nih, ini untuk plat tebal ya. Pengelasan datar untuk plat tebal begini juga. Ya, sama. Banyak lagi ya. Ada 10, 1, 2, banyak. Terus ini pengelasan horizontal. Ya. Ini pengelasan di atas kepala. Ini horizontal. Ini pengelasan di atas kepala. Nah ini ya, ini lap join ya, lap join. Ya, lap join. Ya, ini tadi sudut elektroda kalau dari paling depan ini kalau di atas kepala nih. Nah, ini atas kepala. Teknik dorong ya, teknik dorong. Ya. Ini di atas kepala, elektroda dorong ke depan. Jadi elektroda dorong ke depan. Supaya dia tidak jatuh. Ini ya. Penempatan elektroda pada posisi overheat di atas kepala. Berapa, ini kesini berapa derajat, ini kesini berapa derajat. Seperti itu. Ada tekniknya tersendiri. Maka ini butuh pelatih ya. Ini adalah lap join, sambung lap join di atas kepala ya. Lap join ini adalah butt join ya. Butt itu adalah ditempelkan itu aja. Ya. Lap tumpuk. Nah, ini adalah cara elektroda untuk pohon Natal katanya gitu ya. Zigzag lah ya. Zigzag set gitu ya. Jadi di zigzag set hantamkan sini, hantamkan sini, hantamkan sini, hantamkan sini gitu kelasnya. Ya, kanan kiri hantamnya ya, pelan-pelan di zigzag. Ada yang udah itu muter-muter begini ya, muter. Kita ada juga gerakan lektornya muter kan, sampai selesai. Gitu. Ya. Ada yang hanya kanan kiri, pelan tapi zigzagnya dikit kanan kiri. Karena jangan jauh ini. Gitu. Nah, ini juga sama. Ya, butt join, ini juga ya, pada posisi vertikal ya ke atas ya. Ke atas set, gitu. Dia jalannya ke atas. Ini juga sama sudut elektroda pada alur pas ketiga. Ini ketika pengelasan lap join, ini posisi elektroda ya, ini ada sekian derajat, ini ada sekian derajat. Travelnya berapa ke sana? Ini adalah kalau posisi ini adalah posisi apa namanya? Filletnya ya ke sana. Gitu. Ya, kalau dia dari atas ya. Gitu. Ini adalah posisi lap join, sambungan tumpu ya. Telah di vertikal dia ke atas set gitu. Sama ini ada lap join juga, ini ada lap join 1 2 3 4 5 6 ada 6 kali pengulangan. Nah, juga sama ya. Baik, itu saya kira untuk mengenai beberapa tipe groove, tipe-tipe pengelasan ya, penempatan 1K, 2K dan sebagainya, termasuk sambungannya dan sebagainya. Nanti kalau selanjutnya mengenai cacat pengelasan dan cara menunggu bagaimana kita akan sampaikan di pekan depan. Ya, begitu ya. Baik, demikian untuk kita pada hari ini. Saya kira
kira cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.